Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini Azhar Fauzan Nugroho di Komunikasi Data tugas PPT materi 4B. Langsung saja saya perkenalkan diri terlebih dahulu lagi supaya lebih pas. Nama saya Azhar Fauzan Nugroho dengan NIM 2020 kelas B dengan dosen mata kuliah Bapak Max Teja Aji Cipta Eskom Mkom. Kali ini saya akan mempresentasikan materi media transmisi, yaitu tentang fiber optik. Nah, ini tentang materinya yaitu media transmisi lapisan fisikal. Lebih spesifiknya yaitu saya akan menjelaskan tentang fiber optik. Nah, di sini ada pengertian, fungsi, jenis, cara kerja, komponen, kelebihan dan kekurangan. Tujuan dibuat videonya yaitu mengetahui dan mampu memahami tentang apa itu fiber optik, pengertian, fungsi, dan topik lainnya. Pengertian fiber optik. Pengertian fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal atau mengirimkan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Ukuran fiber optik ini sangat kecil dan halus atau dalam diameternya hanya 120 mikrometer, bahkan lebih kecil dari helaian rambut manusia. Komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan menggunakan pembiasan cahaya sebagai prinsip kerjanya. Sumber cahaya yang digunakan untuk proses transmisi adalah laser atau LED. Fiber optik adalah serat optik menjadi salah satu komponen yang cukup populer dalam telekomunikasi belakangan ini. Pasalnya, kabel jaringan tersebut memiliki kecepatan akses yang tinggi, sehingga banyak digunakan sebagai saluran komunikasi. Nah, sini ada jenis-jenis kabel fiber optik, yaitu pertama satu fiber optik mode tunggal atau single mode kabel fiber optik single mode persis sesuai penamaannya. Jenis seret optik ini hanya memancarkan satu mode cahaya. Dengan kata lain, hanya dapat membuat satu panjang gelombang cahaya dalam suatu waktu. Panjang gelombang tersebut sekitar 131 nm atau 1 sampai 150 nm. Ini gambar single modenya seperti ini, lurus satu mode cahaya. Nah, misal dalam percobaan karena memancarkan satu mode cahaya akan membuat fiber optik mode single mode kemampuannya dalam mentransfer data jadi lebih sedikit. Nyatanya bukan kayak gitu kerjanya. Pada fiber optik tipe tunggal atau single mode kemampuannya jauh lebih baik daripada serat optik multimode karena memiliki bandwidth lebih banyak dan kekurangannya lebih sedikit dibanding multimode dan segi kecepatannya tak tertandingi. Nah, di sini ada gambarnya lagi, gambar fiber optik tunggal. Ada juga hal yang menarik, keberadaan fiber mode single muncul sesudah fiber optik jenis multimode. Selain itu, karena cahaya dalam mode tunggal bergerak dalam arah arus, berakibat ada sedikit lebih minusnya dibanding multimode, dan itu dapat digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan koneksi jaringan jarak jauh. Lalu kekurangan dari mode single atau tunggal ini diantaranya lebih sulit pada saat proses instalasi pemasangan. Lanjut, ada fiber optik multimode. Sesuai dengan namanya, jenis fiber optik yang satu ini memungkinkan terjadinya beberapa kode cahaya untuk melakukan perjalanan sepanjang porosnya. Ini ada gambarnya. Secara fisik, dibandingkan mode single, multimode fiber optik memiliki diameter inti yang lebih tebal. Panjang gelombang cahaya dalam serat multimode berada dalam spektrum yang terlihat mulai 850 hingga 130 nm. Refleksi gelombang di dalam fiber multimode terjadi pada sudut yang berbeda untuk setiap mode. Akibatnya, berdasarkan sudut ini, jumlah refleksi dapat bervariasi. Nah, adapun fiber optik multimode ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu fiber optik multimode stepped index dan multimode graded index. Lalu ada tipe kabel fiber optik. Berikut adalah beberapa tipe kabel fiber optik yang umum digunakan. Itu ada type buffer, yang pertama indoor atau outdoor. Lalu ada breakout kabel, indoor atau outdoor. Lalu ada rail kabel atau self-supporting. Lalu hybrid and composite cable, and armor cable. Lalu ada loud smoke zero halogen LSZH dalam singkatannya. Lalu ada simplex cable dan zip cord cable. Nah, ini ada ininya,
variabel, single mode, multi mode, ciri-cirinya masing-masing. Lalu ada fungsi fiber optics atau serat optics. Fungsi serat optics pada dasarnya sama seperti kabel lainnya, yaitu untuk menghubungkan antar komputer dalam satu jaringan komputer. Letak perbedaan antar fiber optics dengan jenis kabel lainnya adalah kemampuannya dalam memberikan kecepatan tinggi dalam hal akses dan transfer data. Selain itu, serat optics juga tidak mengalami gangguan elektromagnetik seperti halnya kabel lainnya, karena pada kabel ini tidak terdapat arus listrik. Selain karena kelebihan fiber optik tersebut, proses instalasi juga harus dilakukan oleh para ahli sehingga membuat biaya instalasinya menjadi lebih mahal. Pada umumnya, perusahaan operator telekomunikasi lebih memilih memakai kabel fiber optik karena berbagai kelebihannya tersebut. Nah, lalu ada komponen fiber optics. Fiber optics terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Berikut adalah beberapa bagian kabel fiber optics. Yang pertama ada bagian inti atau core. Bagian inti fiber optik terbuat dari bahan kaca yang dengan diameter sangat kecil, diameternya sekitar 2 μm sampai 50 μm diameter, serta optik yang lebih besar akan membuat performa yang lebih baik dan stabil. Lalu ada dua bagian cladding. Bagian cladding adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. Biasanya untuk ukuran cladding ini berdiameter 5 μm dan sampai 250 μm. Cladding terbuat dari bahan silikon dan komposisi bahannya berbeda dengan bagian core. Selain melindungi core, cladding juga berfungsi sebagai pemandu gelombang cahaya yang merefleksikan semua cahaya tembus kembali kepada core. Lalu ada bagian coater atau buffer. Bagian coater adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Lapisan coating ini terbuat dari bahan plastik yang elastis. Coating berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya lengkungan pada kabel, pelembapan udara, dan kabel. 4. Bagian string member dan outer jack. Lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik. Lapisan string member and outer jack adalah bagian terluar dari fiber optik yang melindungi inti kabel dari berbagai gangguan fisik secara langsung. Lalu prinsip kerja fiber optik itu, prinsip kerja dari kabel ini berbeda dengan kabel pada umumnya. Pada kebanyakan kabel, data disajikan menggunakan aliran listrik, namun pada fiber optik menggunakan aliran cahaya yang dikonversikan dari aliran listrik sehingga tidak akan terganggu oleh gelombang elektromagnetik. Fiber optik memerlukan serat kaca sebagai bahan penyusunnya untuk mendapatkan refleksi atau pantauan cahaya total yang tinggi dari cermin tersebut, sehingga data akan ditransmisikan dengan cepat pada jarak yang tidak terbatas. Pantauan tersebut didapatkan melalui cahaya yang berjalan pada saat kaca dengan sudut yang rendah. Selain itu, dalam kerjanya efisiensi dari pantauan cahaya dipengaruhi oleh kemurnian dan fiber optik, di mana semakin murni bahan gelas yang digunakannya, maka penyerapan cahaya yang semakin sedikit oleh fiber optik. Minimnya penyerapan tersebut akan menghasilkan pantulan cahaya yang tinggi. Kelebihan dan kekurangan fiber optik. Kelebihannya yaitu memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan kapasitas atau mencapai 1 GB per detik. Lalu dapat mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh tanpa adanya bantuan penguat sinyal. Bahannya terbuat dari kaca plastik sehingga tahan terhadap karat. Ukuran kabel ini sangat kecil dan fleksibel. Kabel ini memanfaatkan gelombang cahaya sehingga tidak diganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio. Lalu ada fiber optik tidak mengandung aliran listrik sehingga mencegah terjadinya kebakaran akibat konsleting, memiliki keamanan tinggi karena minim distorsi. Lalu ada kekurangan fiber optik yaitu biaya instalasinya yang mahal dan perawatan cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya. Lalu membutuhkan sumber cahaya yang kuat. Lalu ada kabel harus dipasang dengan jalur berbelok dan untuk maksimal kecepatannya dan kelancaran transmisi cahaya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk materi part B tentang media transmisi ini. Mohon maaf bila salah kata, saran kritiknya boleh taruh di komentar. Saya Fauzan Nugroho, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You bout it, yeah. Don't act like you are doing a favor, but honestly I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm bout it, if you bout it, yeah. My head has been spinning, I might need a minute.
I've been dying to kick it, so just come with if you with it. And this game that we're playing, you want me but won't say it. If I told you I'm